Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waktu tidur yang dilarang dalam ajaran Islam. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Menjalankan sholat subuh adalah kewajiban untuk setiap muslim. Tubuh biasanya belum benar-benar siap untuk beraktivitas. Setelah menunaikan sholat subuh, tubuh kadang masih terasa lesu. Banyak orang yang sering kembali tertidur, padahal tidur setelah sholat subuh sangat dilarang dalam Islam. Alasannya tidak lain adalah karena rasa nyaman tidur setelah sholat subuh bisa menyebabkan seseorang bangun terlalu siang, sehingga produktivitas menurun dan membuat seseorang merasa malas. Tidur pada pagi hari juga bisa menyebabkan kurangnya rezeki. Dalam sebuah hadis, larangan tidur usai sholat subuh ini telah dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu telah selesai sholat subuh, maka janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, setelah sholat asar dan menjelang maghrib. Setelah sholat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan terhadap rasa mengantuk, karena umat muslim biasanya merasa lelah setelah beraktivitas seharian. Tetapi waktu tidur setelah sholat asar serta menjelang waktu maghrib dilarang dalam agama Islam. Ada alasan yang mendasarnya. Tidur setelah sholat asar dan maghrib bisa menyebabkan seseorang linglung. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Isya. Sebelum seorang muslim menjalankan sholat Isya, dia juga dilarang untuk tidur. Meskipun merasakan kantuk yang sangat hebat, usahakan agar tidak tertidur sebelum waktu Isya tiba. Ini adalah waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Tidur sebelum menjalankan sholat Isya dikhawatirkan bisa menyebabkan umat muslim terlewat menunaikan sholat Isya. Jadi biasakan untuk tertidur jika sudah menjalankan sholat Isya. Ini telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari 568 dan Muslim 647. Yang keempat, setelah makan. Setelah makan akan terasa kenyang. Rasa kenyang ini membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk, sehingga banyak orang yang tertidur usainya. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Alasannya adalah karena tidur setelah makan bisa sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tidur selepas makan juga bisa menghambat proses pencernaan makanan, memberikan tekanan yang tidak baik pada lambung sehingga makanan bisa kembali ke kerongkongan. Tidur setelah makan juga bisa menyebabkan diabetes dan menjadi penyebab kegemukan karena lemak yang muncul sangat berlebihan. Jadi alangkah baiknya berikan jeda waktu 1-2 jam setelah makan jika ingin tidur. Yang terakhir, tidur seharian penuh. Tidur memang bisa mengembalikan energi yang hilang setelah beraktivitas seharian. Tetapi tidur sebaiknya dilakukan secukupnya. Jangan tidur terlalu lama atau seharian penuh. Terus menerus tidur sepanjang hari sangat dilarang dalam Islam, karena bisa membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya. Misalnya jadi abai bekerja, belajar, hingga beribadah. Menurut Islam, banyak tidur adalah makruh hukumnya. Banyak tidur bisa membuat hati mati, menimbulkan penyakit malas, serta membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan tubuh.
Itulah beberapa waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Jika dilihat dari alasannya, agaknya semuanya memang logis. Apalagi ada hadis yang menjadi dasar larangan tersebut. Alangkah baiknya waktu beraktivitas serta waktu tidur bisa benar-benar seimbang. Jangan lupa amalkan ajaran ini ya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.